Oke teman-teman, pagi ini kita mau berbagi sedikit tips ya untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi untuk memulai belajar potong rambut itu harus dimulai dari dasar ya. Nah tentunya untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar potong rambut itu, teman-teman juga bisa kursus potong rambut, atau teman-teman bisa belajar otodidak, itu pilihan ya teman-teman. Ya lebih baik teman-teman punya salah satu guru lah, atau tutor atau trainer yang dimana mereka itu pasti mempunyai tujuan dan pasti planning rencana bisnis itu lebih matang ya. Jadi mereka bisa dicontoh bagaimana mengelola dan memahami karya seni yang bakal kita jual ya ke depan ya. Jadi di pagi hari ini kita ditemani dengan tukang cukur namanya Mas Rizal. Mas Rizal ini masih sekolah SMA, tepatnya di Papar ya. Papar itu Kabupaten Kediri. Dan untuk membuat pola dasar setiap tukang cukur itu pasti beda ya. Nah kali ini Mas Rizal bikin polanya dari ukuran 1,5 karena mungkin masih nggak terlalu tebel ya rambutnya customer ini. Jadi setelah bikin pola 1,5, Mas Rizal bikin pola dasar lagi 0,5. Jadi ini sepatu yang paling tipis ya teman-teman. Jadi pengennya hari ini kita bikin gradasi undercut, yang mana gradasinya itu masih ada sisa rambut ya, walaupun tipis ya teman-teman. Jadi ini enggak 0, tapi kita pakai 0,5. Nah jangan lupa untuk membuat pola dasar itu harus rata sekali ya teman-teman. Jadi boleh diulang-ulang seperti ini. Jadi yang paling bawah itu kalau pengen dimulai dari 0,5 ya ini harus dipastikan ya, boleh dibolan-baleni atau boleh diulang-ulang. Yang penting polanya bisa rata semuanya teman-teman. Nah ini penampakannya Mas Rizal, ini masih sekolah SMA teman-teman. Jadi alhamdulillah di usianya yang masih dalam tahap pendidikan ya, itu Mas Rizal udah punya sedikit ilmu memotong rambut. Jadi dia pulang sekolah itu bisa membantu tim kita teman-teman. Jadi kita lihat ya hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah selanjutnya untuk gradasinya dari 0,5 ini Mas Rizal disambungkan pakai guard atau sepatu ukuran 1 teman-teman. Jadi ukuran 0,5, selanjutnya sepatu ukuran 1, dan di atasnya polanya tadi 1,5. Nah ini setelah ukuran 1 atau sepatu ukuran 1 diulangi lagi ya teman-teman. Mungkin ada pola yang kurang bagus, jadi ini sama Mas Rizal diulangi lagi pakai guard atau sepatu 1,5. Mungkin teman-teman yang sudah paham dengan basicnya potong rambut, ngelihat guardnya atau perpindahannya udah hafal aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemula ya mungkin masih bingung nih, ini ukurannya nomor berapa itu gitu ya teman-teman. Jadi ini sengaja nggak kita tulis ya guardnya ya. Mungkin teman-teman di luar sana udah banyak sekali yang tahun ini atau mungkin kali ini yang sudah sangat pintar sekali ya. Apalagi untuk ukuran sepatu itu gampang banget difahami. Nah selanjutnya untuk pola bagian atas itu bisa di overcome ya, atau bisa dicontoh juga cara seperti ini. Ini juga mungkin setiap tukang cukur pasti beda ya untuk memperbaiki atau mengurangi ketebalan ya. Nah ini boleh pakai gunting dan boleh pakai mesin clipper seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana jangan bingung kalau bikin pola tapi masih nyempol ya, masih jebobok ya bahasa Jawa nih. Jadi ini boleh di overcome seperti ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi bekerja dilancarkan ya pekerjaannya. Dan mungkin teman-teman yang di luar sana lagi di kebun, lagi di samping keluarganya, ini bisa sambil belajar ya, bisa nonton video tutorial dari kita. Jadi sedikit-sedikit ya teman-teman, kita saling berbagi, karena berbagi itu tidak harus dengan uang. Jadi dengan informasi, dengan edukasi itu juga berbagi teman-teman. Jadi semampu kita, yang penting kita ikhlas dan kita bisa membantu menginspirasi semua pemuda yang masih menganggur ya di luar sana, supaya di seluruh Nusantara itu pengennya nggak ada yang nganggur lagi teman-teman. Jadi
potong rambut itu adalah bisnis yang tidak pernah ada matinya karena rambut selalu tumbuh. Dan usaha ini insya Allah bisa sangat merubah nasib ekonomi keluarga kita, teman-teman. Jadi nggak ada salahnya ya untuk putra putrinya di rumah mungkin lagi sekolah, lagi kuliah, mereka juga bisa ya diikutkan program pelatihan atau bisa diajarkan kursus potong rambut ya. Dan tentunya bisa di daerahnya masing-masing, nggak perlu jauh-jauh ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru nemuin video kita, jangan lupa diklik tombol subscribe. Pastinya kedepannya kita bakal upload video sebanyak mungkin ya, supaya teman-teman bisa mendapat sedikit tutorial atau mungkin sedikit tips ya dari Mr. AB. Jadi Mr. AB itu adalah tempat cukur emperan ya awalnya, dan alhamdulillah sekarang bisa berubah atau bertransformasi menjadi barbershop. Ya, kita berada di pinggiran Kabupaten Kediri, yang mana di kabupaten itu segala sesuatunya murah ya, dari mulai makanan, dari mulai apa aja ya. Jadi di sini itu kita harus mempunyai karya yang mungkin bisa dibilang sebagus mungkin, sedetail mungkin, nggak kalah sama teman-teman di kota besar, tapi kita harus menjual dengan harga yang mungkin bisa dijangkau seluruh masyarakat, dan kita bisa bisa diterima lah skill atau mungkin keterampilan kita. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau di kampung itu kita nggak sewa, kalaupun sewa mungkin nggak terlalu mahal ya, mungkin cuma sekitar 5 jutaan. Jarang lah ini tempat sewa yang di atas 5 juta kalau di kabupaten itu. Jadi teman-teman jangan beranggapan bahwa barbershop itu harus di kota besar dan harus tarif mahal ya. Mungkin itu karena memang sesuatu itu disesuaikan dengan sewa tempatnya teman-teman. Jadi mungkin yang nggak sewa bisa ditarif 20 atau 25 ribu, itu mungkin untuk barbershop yang sudah ruangan AC ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin sewanya sudah di atas 20 juta ya, mungkin tarif cukurnya bisa 30 sampai 50 ribu. Yang mana nanti di tahun kedua itu pasti teman-teman harus menyiapkan anggaran untuk perpanjangan sewa. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Makanya untuk menjadi regenerasinya tukang cukur atau usaha potong rambut itu jangan berlebihan dulu teman-teman. Yang penting cilik-cilikan dhisik, yang penting skill kalian itu bisa diterima karo masyarakat, dan akhirnya tempat kita bisa ramai dulu gitu teman-teman. Nah, kembali ke materi nyukur ya. Jadi ini Mas Rizal sudah hampir selesai dan ini sudah ke tahap guntingan. Saya kira ini Mas Rizal udah lumayan ya, walaupun ini guntingnya dengan cara pelan-pelan, tapi ini konsep guntingannya udah jelas. Jadi flat, rata, dan ini untuk jatuhnya rambut juga ini juga dipikir juga ya, jadi nggak asal-asalan ya kita nyukur itu. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan pengalaman teman-teman. Jadi apapun itu harus dimulai dari nol, dari yang sederhana dulu, jangan berlebihan. Yang mana mungkin kita juga banyak sekali ya teman-teman owner di luar sana atau teman-teman satu profesi itu yang mengeluh dengan sewa tempat, yang mengeluh dengan semakin kesini semakin tempatnya sepi ya, karena mereka itu terlalu ini ya teman-teman, terlalu berambisi untuk apapun yang dikerjakan itu harus diukur dengan uang gitu, dan mereka lupa juga bahwa mereka sewa tempat itu juga diukur dengan uang gitu. Makanya kebanyakan tempat cukur di mana aja, mungkin di kota besar juga itu mereka bakal pindah tempat, atau mungkin mereka bahkan sampai gulung tikar itu karena sewa tempatnya tinggi teman-teman. Makanya ini sesuai pengalaman kita aja, kita nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman di luar sana, yang mana ini adalah pengalaman pribadi teman-teman. Nah, jadi kita mungkin di pelatihan atau di alumni di Mr. AB itu kebanyakan kita mengajarkan dari nol ya teman-teman. Itu bukan maksud untuk merusak harga, bukan ya teman-teman. Kita punya rate harga itu 20.000 teman-teman. Jadi nggak terlalu murah juga gitu. Untuk di kampung, di desa itu di Kediri ya masih 5.000 sampai 7.000 lah untuk pangkas rambut biasa ya teman-teman. Jadi kita alhamdulillah udah di tengah-tengah ya, kita udah di tarif 20.000 dan kita nggak sewa tempat teman-teman. Oke teman-teman, saya kira video ini cukup ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di video kita yang selanjutnya. Dan ini adalah hasil akhir dari karya Mas Rizal teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, supaya nanti ada notif kalau kita lagi upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.